Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Khalid Maulidin di channel Khalid Maulidin Official. Pada video kali ini kita akan membahas sistem gerak pada makhluk hidup. Yang akan kita bahas pada bab sistem gerak pada makhluk hidup itu yaitu sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu dari materi sistem gerak pada makhluk hidup. Yang akan kita bahas pada sistem gerak pada manusia adalah tulang atau rangka, kemudian persendian artikulasi, kemudian otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pertama, tulang atau rangka. Perhatikan gambar pada tayangan berikut ini. Kamu dapat mengetahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum, tulang mempunyai fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai berikut. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak, kemudian sebagai tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kemudian bagaimana struktur dari tulang itu sendiri? Perhatikan gambar berikut ini. Tulang kompak disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Kemudian ada tulang spons. Tulang spons kurang kompak atau mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan atau tulang kartilago. Tulang rawan atau kartilago tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Tahukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba silakan sekarang rabalah tulang lengan bawah, tulang jari-jari tangan, dan tulang pipi. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. Yang kedua tulang pipih, misalnya tulang dada atau sternum. Yang ketiga tulang pendek, misalnya pada ruas jari atau falang. Yang keempat tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebrata. Lalu bagaimana pada proses pembentukan tulang? Proses pembentukan tulang disebut juga dengan proses osifikasi. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi. Coba kamu pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan. Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, persendian dapat dibedakan menjadi beberapa macam.
Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh, sendi peluru adalah sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada sikut dan lutut. Selanjutnya sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Selanjutnya sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka dan belakang dan ke samping. Contohnya, sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. Selanjutnya sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh, sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Selanjutnya kita lanjutkan ke otot. Coba sekarang kamu pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa adanya bagian lainnya? Agar kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut, simaklah pembahasan berikut ini. Otot mempunyai fungsi sebagai berikut. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat pada tubuhmu tidak akan memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, bentuk sel, berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Kemudian inti selnya memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Sitoplasmanya tanpa garis melintang yang jelas. Cara kerjanya bekerja secara involuntar, di luar kehendak, atau disebut juga otot tidak sadar. Kemudian kecepatan kontraksinya itu bersifat lambat. Kemampuan kontraksinya mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Letaknya dinding penyusun organ-organ dalam. Kemudian untuk otot jantung, bentuk selnya memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Inti selnya memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Memiliki sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Bekerja secara involuntar, di luar kehendak, berarti bekerja secara tidak sadar. Kontraksi bersifat kuat dan berirama. Mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Contohnya terletak pada jantung. Otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul, memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Sitoplasma dengan garis melintang yang jelas, bekerja secara volunter atau sesuai kehendak atau disebut juga otot sadar. Kontraksi bersifat cepat, tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Letaknya menempel pada tulang atau rangka. Kemudian, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia itu bisa kita
Lakukan dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar ya. Melakukan olahraga secara teratur, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Kemudian, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan ada gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot-otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan untuk mengatur gerakan naik turun. Ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang, tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melewati gravitasi bumi? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk mempergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum 3 Newton. Ketiga, benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Gerakan hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia, kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi, pegas, atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana bila kita berjalan, seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayap ke belakang, tetapi udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot-otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Kemudian, kita akan melanjutkan ke sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan,
kita akan mempelajari gerak autonom atau gerak endonom, dan gerak esionom, dan kemudian gerak higroskopis. Gerak autonom ataupun gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan, disebut dengan gerak endonom. Contohnya, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Kemudian kita ke gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taktis, dan gerak nasti. Kemudian gerak higroskopis. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membuka buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis yaitu membuka dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa like videonya, share juga videonya, dan subscribe channelnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.